Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Renungan kita pada hari ini berjudul Bersekutu Saling Membangun. Firman Tuhan terambil Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Firman Tuhan berbunyi demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara, sebagai latar belakang ayat ini, di mana pada waktu itu peristiwa ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus atas para rasul, sehingga Rasul Paulus memulai khotbahnya yang pertama. Melalui khotbah Rasul Paulus, dampak yang menakjubkan dari karya Roh Kudus kepada orang-orang di Yerusalem, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus dan mereka memberi diri untuk dibaptis, sehingga mereka memulai kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang saudara rasakan jika harus setiap hari berkumpul di gereja, hanya makan, minum, dan lain-lain? Mungkin saya rasa lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang membosankan jika itu dilakukan setiap hari. Saudara akan jenuh dan mungkin kita anggap itu sesuatu yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Apalagi dengan setiap hari harus begitu, dan ditambah lagi dengan waktu yang cukup lama, bukan hanya 1 atau 2 jam, tetapi hampir makan waktu setengah hari. Apalagi setiap kita memiliki kesibukan masing-masing di luar sana yang perlu juga kita selesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dari pasal 41 sampai 44b. Di sana bagaimana bahwa pertobatan mereka kepada Kristus melalui khotbah Rasul Paulus, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Yang awalnya mereka belum percaya kepada Kristus, bahkan sebelum mereka menerima Injil, mereka mengejek atau mengolok para rasul ketika mereka berkata-kata sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus peristiwa hari Pentakosta itu. Tetapi setelah mereka menerima Injil, mereka menjadi percaya dan memulai kebiasaan baru. Tanda dari pertobatan dan perubahan mereka sebagai manusia baru kita bisa lihat di pasal selanjutnya, ayat 44 sampai 46. Di sana mereka ada yang menjual harta milik mereka untuk menolong orang lain, dan segala sesuatu yang mereka miliki menjadi milik bersama, dan mereka tiap-tiap hari berkumpul bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan dari penjelasan di atas? Di sini ternyata Kristus juga mau kehidupan kita disertai adanya perubahan yang baik, cara hidup yang baik. Yang terpenting yang harus kita ikuti di dalam cara hidup jemaat mula-mula bukan soal tentang menjual harta, tetapi yang paling penting di sini adalah perubahan sikap hidup. Sebelumnya mereka belum percaya Kristus, atau sudah percaya tetapi belum sungguh-sungguh. Tetapi jemaat mula-mula menjadi sungguh-sungguh percaya. Kristus pun mau kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Mungkin sebelumnya kita sulit untuk berbagi kepada orang lain, maka kita harus belajarlah untuk memberi orang lain apa yang dapat kita beri, terutama dengan saudara seiman kita. Nah, guna untuk membangun tubuh Kristus, dan itu menjadi tanda bahwa kita sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam Kristus dan benar-benar memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan oleh Kristus, kita sudah mendengar Injil. Jadi, mari memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang Kristus inginkan, saling menolong, saling membangun, dan tidak lupa setia untuk datang kepada Tuhan. Karena persekutuan yang sehat akan saling membangun. Demikian, amin.